Halo Sobat Laundry, kali ini Kang Laundry pengen berbagi tip bagaimana cara cuci jas. Nah, di sini saya sudah ada dapat jas ya. Kebenaran jas ini agak sedikit kotor dan lagi ya, ini sudah menjadi korban ya. Kenapa saya bilang korban? Karena ya ini kan bahannya koran. Jadi sama customernya diantar ke laundry ya, ke laundry lain dicuci sehingga ini agak hancur ya, udah mulai rusak ya. Nah, kalau di kita itu akan lakukan namanya proses cuci jas itu cuci tanpa air atau dry clean ya. Namun kita menggunakan alat-alat sederhana saja ya. Alat sederhana dan bahan sederhana ya, manual-manual saja. Nah, kita lihat dulu kalau ada yang namanya noda baru kita spottingkan ya, kita spottingkan. Nah, ini kebenaran tidak ada noda, jadi saya akan spotting pada bagian kerah saja ya. Saya akan spotting pada bagian kerah aja. Nah, karena kerahnya ini yang nampak kotor banget ya, nggak kotor banget sih tapi kotor kali ya, kita spotting ya. Terserah teman-teman menggunakan apa spottingnya, mau menggunakan alkalit boleh ya, seperti saya menggunakan alkalit ya, spotting saja seperti ini ya, disikat-sikat noda yang kotornya. Nah ya, kalau tidak ada ya, kalau tidak ada lagi baru kita balikkan karena kita akan cuci bagian dalam dulu ya teman-teman, kita akan cuci bagian dalam dulu ya. Nah, kita cuci bagian dulu, kita balikkan. Nah, ini kerahnya tadi sini belum ya, belum kita spotting. Kita spottingkan dulu ya, sebelum kita proses pencucian ya. Nah, cucinya ini kita menggunakan green solvent ya, menggunakan green solvent. Nah, tinggal bagian belakang, tadi bagian depan sudah ya, tinggal bagian belakang aja yang belum kita spotting. Kita spotting, ini sedikit juga ya, nggak terlalu parah banget ya, sedikit aja. Ini agak parah sih. Ini saya tidak menggunakan peralatan mahal-mahal ya, hanya menggunakan kayak gini saja ya. Yang penting hasilnya sih sama aja. Kemudian proses setrikanya pun saya masih menggunakan setrika uap biasa, boiler ya. Saya tidak menggunakan standing steamer ya. Setelah dirasa selesai, nggak ada lagi noda ya. Tapi kalau ada noda kita lakukan terus spotting. Nah, jika tidak ada, baru kita lakukan proses pencucian. Nah, pencuciannya saya menggunakan yang namanya green solvent ya, green solvent. Nah, ini kita isikan di sini jangan terlalu banyak ya, secukupnya dulu ya. Kita semprotkan secara merata ke seluruh permukaan ya. Pastikan settingan benar-benar sudah nyebar ya. Sudah nyebar supaya tidak boros ya. Supaya tidak boros. Nah, seperti ini ya. Pastikan semuanya kita semprot ya. Ya. Merata, pastikan benar-benar merata ya, teman-teman. Nah, ini green solvent ini aman dan ramah lingkungan ya. Aman dan ramah lingkungan. Kalau di saya sih tidak menyebabkan gatal di tangan juga ya. Aman. Ya, kita semprotkan semuanya seperti ini. Nah, dia akan mengurai dengan sendirinya ya, dia akan merata dengan sendirinya. Jadi setelah ini, setelah selesai semua dirasa sudah maksimal, sudah rata semua ya, kena ya seluruh bagian. Nah, lalu biarkan dia selama 1 jam ya. Selama 1 jam, kurang lebih 1 jam, dia akan kering dengan sendirinya ya, menguap dengan sendirinya. Nah, jika selesai, ini kita tutup lagi, jangan sampai ini ya. Kita tutup lagi. Nah, kita tunggu 1 jam ya. Nanti setelah 1 jam, baru kita lakukan proses pencucian bagian luarnya ya. 1 jam dan kering, lalu kita lakukan proses pencucian bagian luar ya, sama hal yang kita lakukan ya, kita balikkan ya, bagian luarnya kita balikkan, kita semprot seperti tadi ya. Pastikan juga permukaannya benar-benar terkena ya, terkena solvent, dan sambil dilihat lagi mana tahu masih ada ya, masih ada noda-noda ya, kita lakukan lagi solvent ya, seperti ini kita lakukan ya. Seperti ini. Pastikan benar-benar merata ya. Pastikan benar-benar merata. Bagian depan, bagian belakang ya. Bagian selasnya dekat sini ya. Dekat sini, baru kita balik ya. Baru kita balik. Ya. Merata. Nah, sama kita lakukan setelah merata dan kita biarkan selama 1 jam. Nah, setelah nanti 1 jam baru langsung kita setrika ya. Untuk setrika teman-teman boleh menggunakan boiler, boleh menggunakan standing steamer atau setrika uap listrik ya. Tergantung teman-teman punyanya alatnya apa ya. Nah, setelah 1 jam ya, setelah proses cuci tadi 1 jam, baru kita melakukan yang namanya proses setrika ya. Nah, untuk proses setrika ini teman-teman, kalau teman-teman punya standing boleh pakai standing steamer, kalau teman-teman pakai boiler boleh pakai boiler, kalau teman-teman punya ini boleh pakai, terserah ya. Kalau saya kadang pakai ini, kadang pakai boiler ya. Yang penting teman-teman jangan pakai setrika listrik ya, untuk meminimalisir meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi lebih baik
pakai setrika uap aja ya, boiler seperti itu ya, atau pakai ini terserah ya kalau tidak punya standing steamer ya. Ini ya, kita tunggu dulu sampai benar-benar panas dan keluar uap ya. Nah ini sih sebentar ya, ini hanya 1 menitan, belum mulai dari on tadi ya, 1 menitan sampai panas ya. Nah, sudah mulai keluar uapnya ya. Nah, ini karena nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kusut, jadi kita bisa menggunakan ini aja ya, sedikit banget. Nah kita seperti ini ya tuh ya, yang kusut-kusut jadi rapih ya. Yang kusut-kusut terjadi rapih tuh seperti ini. Bukan saja secara merata ke seluruh jas ya, ke seluruh jas tuh ya. Lakukan secara merata. Ini nanti akan keren ya. Ini akan keren. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe serta like channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa like, comment, and subscribe.